Baik pemirsa, sepertinya ada gangguan teknis, kita lanjutkan ke kabar lainnya. Kepolisian daerah Selangor, Malaysia mengungkapkan penembakan terhadap 5 WNI dipicu oleh perlawanan yang dilakukan para WNI saat petugas patroli Malaysia mencoba melakukan penangkapan. Berdasarkan pernyataan media dari polisi daerah Selangor, petugas kepolisian Malaysia mendapatkan laporan adanya kapal hendak keluar dari perairan Malaysia dengan membawa warga negara asing. Namun kapal tersebut diduga telah melanggar kapal patroli pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Baku tembak terjadi setelah adanya perlawanan dari orang yang berada di kapal WNI tersebut dengan menggunakan karak. Kapal milik WNI pun berhasil melarikan diri setelahnya. Namun pada pagi harinya, petugas menemukan sebuah kapal terdampar dan menemukan 1 WNI dalam keadaan tewas dan 4 lainnya dalam keadaan terluka. Pemirsa, kita bergabung dengan reporter TV Wan Zinedine Duhan langsung dari Selangor, Malaysia yang siap dengan laporan terbarunya terkait penembakan WNI di Malaysia. Duhan, silahkan sampaikan laporan Anda. Ya, Zinka dan juga pemirsa, hingga saat ini memang baik dari pihak Indonesia maupun dari kepolisian Malaysia ini memang memiliki statement yang cukup berbeda jika memang sebelumnya disebutkan oleh kepolisian Malaysia bahwa penembakan ini dilakukan karena adanya perlawanan dari kapal PMI seperti itu menggunakan parang, lalu juga petugas yang bertugas ini terpaksa harus melakukan penembakan untuk membela diri sehingga akhirnya menjatuhkan 5 korban, 1 diantaranya dinyatakan tewas dan 4 orang lainnya dinyatakan luka berat dan juga sudah dirawat di beberapa rumah sakit berbeda yang berada di Selangor, Malaysia. Nah, perbedaan data ini juga tentu berbeda jika kita hitung dari jumlah korban. Ini yang sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI Kuala Lumpur. Ini selaras dengan keterangan dari kepolisian Malaysia yang juga saat ini sedang mengusut atau melakukan penyidikan terhadap kasus ini, yaitu ada 5 orang, 1 diantaranya dinyatakan tewas, 4 lainnya dinyatakan luka berat dan juga sedang dilakukan pemeriksaan. Namun keterangan yang diberikan oleh BP2MI Aceh ini tentunya berbeda, yang menyebutkan bahwa ada 2 orang warga Aceh dan 4 warga negara Indonesia lainnya. Artinya ini ada 6 orang yang menjadi korban. Adapun juga memang untuk rinciannya sendiri, ini ada Andri Ramadan, ini berusia 30 tahun, asal Gempong. Lalu juga saat ini dirawat di salah satu klinik di Malaysia yang memang masih belum diketahui letak dari atau lokasi dari kliniknya. Selain itu juga ada Muhammad Hanafiah. Ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Serdang Selangor dan juga diketahui ini memang memberikan keterangan bahwa menolak untuk dilakukan operasi di Malaysia dan meminta untuk segera dipulangkan ke Indonesia. Namun juga oleh pihak yang berwajib dari Malaysia, terutama dari pihak kepolisian Malaysia sendiri, ini tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut dan juga menyarankan untuk tetap melakukan operasi atau pengobatan di Malaysia, mengingat juga proses penyidikan masih terus dilakukan. Sedangkan untuk 3 orang lainnya, yaitu ini merupakan warga Riau yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama, yaitu di Rumah Sakit Serdang Selangor. Dan juga untuk 1 orang yang meninggal dunia, ini berinisial B, disebutkan oleh kepolisian Malaysia dan juga diungkapkan ini oleh BP2MI Aceh, yaitu bernama Basri. Ini merupakan warga Rokan Hulu Riau yang juga dinyatakan meninggal dunia akibat tertembak seperti itu oleh APMM dari Malaysia. Nah, untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, Zinka dan juga pemirsa, ini pemerintah Indonesia sudah berupaya mengirimkan surat ini secara resmi untuk melakukan konselor atau pendampingan dan juga untuk memeriksa langsung, melihat langsung bagaimana kondisi dari keempat korban lainnya yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit yang berada di Selangor, Malaysia. Dan per tanggal 27 Januari ini memang sudah ada jawaban dari pihak kepolisian Malaysia bahwa nantinya diizinkan untuk melakukan konselor atau melihat langsung bagaimana kondisi dari para korban nanti pada hari
Rabu. Untuk Baik. sementara itu informasi dapat kami sampaikan, Zinka. Terima kasih Zinedine Duhan mengabarkan langsung dari Selangor, Malaysia. Selamat kembali bertugas.